Kementerian Kesehatan dan Kemendikti-Saintek menanggapi peristiwa pelecehan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum dokter. Kementerian Kesehatan meminta seluruh dokter PPDS yang berpraktik di rumah sakit melakukan screening psikologis tiap 6 bulan sekali. Kementerian Kesehatan dan Kemendikti-Saintek menindaklanjuti peristiwa pelecehan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum dokter di beberapa tempat. Untuk mencegah pelecehan seksual terjadi kembali, Kementerian Kesehatan meminta seluruh dokter PPDS yang berpraktik di rumah sakit melakukan screening psikologis tiap 6 bulan sekali. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi psikologis para dokter PPDS dalam bertugas, termaksud berinteraksi dengan pasien. Kami juga ingin memastikan bahwa setiap 6 bulan harus dilakukan screening psikologis, sehingga kondisi kejiwaan daripada peserta didik ini bisa kita monitor dengan rutin. Sehingga kalau ada hal-hal yang menunjukkan ada tekanan yang sangat besar di mental mereka, bisa kita identifikasi dengan lebih dini. Terkait dengan pelayanan di rumah sakit, saya juga meminta agar disiplin jam kerja bagi para peserta didik ini dilakukan tanpa kecuali. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi juga telah membentuk komite bersama dengan Kemenkes untuk mengawasi seluruh perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran. Pembinaan dan evaluasi program PPDS juga diperketat untuk mencegah kejadian di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan beberapa tempat lainnya terulang kembali. Kami juga bisa menyampaikan bahwa Kemdikti-Saintek bersama Kementerian Kesehatan telah membentuk komite bersama untuk menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan di pendidikan kedokteran. Beberapa hal tadi poin yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan juga diharapkan bisa dipastikan terjadi perubahan, terjadi perbaikan, sehingga sistem pendidikan profesi dokter spesialis itu dapat berjalan dengan seharusnya. Saya menyerukan kepada seluruh pembinaan perguruan tinggi, terutama yang memiliki fakultas kesehatan, fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, polipendidikan klinik dan masyarakat untuk bersama-sama marilah kita membenahi sistem yang ada, menjadikan ruang pendidikan termasuk sistem yang ada di rumah sakit sebagai tempat yang aman dan bermartabat. Kementerian Kesehatan dan Kemendikti berkomitmen untuk memperbaiki sistem PPDS yang telah berjalan. Dua institusi ini juga menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan kepada para korban pelecehan yang dilakukan oleh oknum dokter peserta PPDS. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum dokter PPDS yang merekam seorang mahasiswi kedokteran di sebuah kamar kos di kawasan Jakarta Pusat dijerat Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tersangka mengaku merekam menggunakan ponselnya untuk dikonsumsi secara pribadi. Muhammad Azwindar Eka Satria, oknum dokter PPDS yang terpergok merekam seorang mahasiswi yang sedang mandi di sebuah kamar kos di kawasan Jakarta Pusat dijerat Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ekspresi wajahnya tampak lesu menahan malu saat dibawa petugas unit kriminal khusus Polres Metro Jakarta Pusat Senin pagi. Polisi telah memeriksa pelaku dan 4 orang saksi, termasuk korban. Pelaku mengaku sengaja mengintip melalui ventilasi udara kamar mandi korban dan kemudian merekamnya hanya untuk konsumsi pribadi. Hasil dari pemeriksaan terhadap pelaku, mengaku iseng karena mendengar seseorang yang sedang mandi, sehingga pelaku berniat untuk melakukan merekam terhadap korban yang sedang mandi. Terkait dengan video yang telah dibuat,
itu hanya untuk keterangan dari pelaku hanya untuk konsumsi sendiri, tidak untuk dijual ataupun disebarkan ke orang lain. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, kasus penahanan ijazah oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang niaga di Surabaya terus bergulir. Salah satu pekerja yang ijazahnya ditahan melaporkan perusahaan tersebut ke Mapolda Jawa Timur. Korban penahanan ijazah di sebuah perusahaan di Surabaya terus bertambah. Kali ini mereka memberanikan diri untuk melaporkan kasus tersebut ke Mapolda Jawa Timur. Korban membawa surat tanda jaminan ijazah yang diserahkan saat tes wawancara di tempat kerjanya pada 2019 lalu. Apa bosnya itu? Diana langsung. Diana viral itu. Bilangnya gimana Mas? Kenapa? Bilangnya gimana? Saya coba ngomong baik-baik, terus saya telepon. Saya ke sana kan sama ayah saya, terus saya telepon, ternyata di situ kan nggak ada orangnya, terus saya telepon. Kemudian setelah telepon itu malah saya yang dimaki-maki. Dimaki-maki? Iya, dimaki-maki kata-kata kotor gitu. Jadi nggak memberikan, terus saya tanya masalahnya apa, nggak dijawab, tambah kayak memaki-maki saya. Yang kita laporkan di sini atas nama Vero dan kawan-kawan, karena yang menerima ijazah dan SKCK penerima di situ adalah si Vero dan kawan-kawan. Karena kita sebut ada kawan-kawan, karena yang bertanda tangan Vero, yang ada ditulis di bawah itu namanya bukan Vero, ada Deki. Pasalnya apa ini? Kita cantumkan di sini pasal 372, penggelapan. Kita mau ambil ijazah kawan-kawan yang tertahan, Nek. Oke, tapi saya nggak ada hak untuk menjawab ya. Saya serahkan ke Bu Diana. Ini ngawur. Tapi ada nggak ijazah? Ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Pak, saya jadi takut loh. Takut di banyak orang, emang sudah preman semua isinya. Aneh. Kok ini ngerai ke sini? Ini ke sini gimana sih? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Sebelumnya, 17 April lalu, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya mendatangi sebuah perusahaan di kawasan Pegudangan, Margomulyo, Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini didatangi lantaran adanya laporan penahanan ijazah 31 karyawannya. Namun saat didatangi, pemilik perusahaan membantah menahan ijazah karyawannya. Jujur sangat tersinggung ya dalam kejadian ini. Itu siapa yang ditahan ijazahnya? Saya nggak nahan. Siapa yang nahan? Saya nggak nahan. Benar Ibu nggak nahan? Enggak. Kalau seandainya kita panggil orang-orangnya ditahan gimana? Boleh. Boleh orang mau fitnah saya, boleh. Oh, ini nggak fitnah. Sebelumnya, perusahaan ini diperiksa lantaran mantan karyawannya melapor ijazahnya ditahan. Mereka juga mengaku tidak diperbolehkan pulang selama 3 hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Menyikapi dugaan pelanggaran HAM dalam Oriental Sirkus Indonesia, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan mantan pemain sirkus dan juga pihak Oriental Sirkus Indonesia pada Senin siang. Audiensi untuk menggali dugaan eksploitasi manusia dan hewan serta pelanggaran hak asasi manusia. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama dengan Polda Jawa Barat, kuasa hukum mantan pemain sirkus serta pengelola Oriental Sirkus Indonesia. Rapat dengar pendapat digelar Kamis siang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di Kompleks Parlemen DPR. Sejumlah mantan pemain sirkus hadir dan menyampaikan kesaksian mereka dalam rapat dengar pendapat yang terbuka untuk umum. Selain mendengarkan keterangan korban, DPR juga menggali klarifikasi dari pihak pengelola Oriental Sirkus Indonesia. Komisi 3 DPR RI juga mendalami sejauh mana keterlibatan dari lembaga lain, termasuk tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM pada 1997. Sirkus itu
itu kan pelatihan yang sama persis dengan kayak seolah-olah ditarget gitu. Oh, lu harus begini gitu. Nah, itu dianggap menjadi hal seolah-olah pelanggaran HAM. Tapi kan kalau ngomong sirkus, ya itulah sirkus, pelatihannya memang demikian. Nah, makanya tadi kenapa saya ngotot untuk para pihak, baik pengelola dan para pemain mantan sirkus itu duduk sama-sama untuk mencari titik tengah apa yang diharapkan oleh si para pemain sirkus dan si pengelola. Dan akhirnya saya minta kasih waktu ke mereka 7 hari. Kalau 7 hari nggak diselesain, maka silakan melalui proses penegakan hukum yang nanti akan kita awasi.